Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Budi Wihandani, CGP Angkatan 10 kelas 174 Pamekasan. Kali ini demonstrasi kontekstual tentang kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Hari ini saya bersama Bapak Kuswedi, sekaligus atasan saya yang selalu mensupport, selalu memberikan dorongan kepada saya untuk masalah CGP, baik tugas maupun waktu. Terima kasih Bapak, minta waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak. Ya. Bapak bertugas di sini sudah berapa lama Pak? Alhamdulillah sudah saya jalani selama 3 tahun. Alhamdulillah Bapak. Ya. Mungkin prestasi-prestasi yang sudah diraih Bapak? Saya rasakan prestasi yang saya raih, terutama di lembaga ini. Sementara saya menilai ada peningkatan yang sangat signifikan semangat siswa-siswi kami berkat adanya guru yang memang betul-betul profesional, aksi secara nyata di sini. Makanya saya dukung sampai Bapak Yusuf ini dapat mengikuti CGP, calon guru penggerak, dengan ketulusan dan keikhlasan Pak Yusuf dan teman-teman yang lain di sini memacu saya untuk mengedepankan lebih maju dan suksesnya siswa. Semoga Bapak Yusuf menjadi guru yang sukses. Amin, amin, amin. Dengan proses CGP ini lebih memantapkan siswa-siswi kami di sini untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Tentunya prestasi-prestasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang Bapak buat ya Pak ya? Jelas, tapi kebijakan saya itu berdasarkan musyawarah dengan Bapak Ibu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak atau bujukan moral Bapak? Oh, itu sangat penting bagi saya. Saya di sini tidak menonton. Yang jelas saya memakai sebuah kebijakan istilahnya di mana yang lebih mementingkan waktu, baik waktu maupun kondisional, di mana kepentingan itu saya dalam mengambil keputusan dalam masalah ini saya harus berdasarkan kepentingan dan situasi kondisional Bapak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Saya tidak repot. Selain saya bermusyawarah, saya juga harus melihat kepentingan itu yang harus dikedepankan yang mana, yang penting tidak menabrak aturan atau salah aturan, terutama dengan aturan pemerintah maupun aturan di lembaga. Iya Bapak. Jadi mengedepankan musyawarah dan mana yang lebih penting Bapak ya. Seperti itu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk kebijakan tersebut Bapak? Langkah-langkah saya yang saya kedepankan yang jelas adalah melihat mengamati Bapak dan mengamati, dan kepentingan itu lebih spesifik atau lebih yang sifatnya umum, tidak pribadi, itu yang saya kedepankan terutama. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak yang efektif? Alhamdulillah. Saya punya pikiran dan rasa, otomatis tindakan saya itu yang efisien, yang tepat guna.
Semoga Allah selalu menjaga saya. Ya, tentunya yang efektif, yang efisien, yang tepat untuk siswa Bapak ya. Siswa-siswi, kemajuan siswa. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ini Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya itu seperti apa Pak? Oh ini, itu yang sangat menarik bagi saya. Tetapi bagi saya merupakan keindahan di dalam bertugas. Karena apa? Di sisi lain benar, di sini benar, cuman ini merupakan apa? Waktu yang bersamaan. Jadi saya pilih yang penting sama-sama jalan, mengandung mengandung aroma positif. Iya. Demi kemajuan siswa-siswi kami di lembaga ini dan kenyamanan terhadap Bapak. Tantangan itu merupakan keindahan Bapak ya. Ya, bagi saya merupakan keindahan. Namun jangan salah paham. Jangan salah paham, saya perlu menambahkan keindahan itu saya buat karena merasa nyaman, sama-sama jalan, bukan diabaikan dalam salah satunya. Nah, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bapak dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, ada jadwal atau prosedur yang Bapak jalankan? Terus terang, saya tidak terjadwal. Saya bertindak dan melakukan suatu kebijakan pada saat itu pun. Sesuai dengan kondisi yang ada. Berarti tidak lepas dari itu kebijakan-kebijakan yang berdasarkan seperti musyawarah. Jadi mengedepankan musyawarah kondisional Bapak ya. Kondisional seperti itu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilkan keputusan? Jelas itu. Jelas yang saya rasakan dan saya memang programkan harus saya dengan komite, tokoh masyarakat dan tak lepas lagi para alim ulama. Iya. Karena semuanya pemangku kepentingan di jelas SD ini Bapak tanpa kita kerjasama stakeholder Bapak ya. Iya, stakeholder. Ini Pak, dari perbincangan ini Pak, dari semua yang sudah kita bicarakan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajarannya Bapak? Pembelajarannya kadang-kadang saya merasakan ada kadang menghantui saya keraguan. Namun apabila saya ragu lebih baik salah. Apabila salah ini mudah-mudahan tidak salah, lebih baik lebih cepat diperbaiki. Untuk itu saya langsung mengambil keputusan itu selain dari kebijakan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu pula. Mana yang lebih dapat didahulukan. Berarti dalam kondisi bukan berarti melalaikan dan membiarkan yang satunya seperti itu. Jadi sama-sama dirangkul dalam kondisi tertentu, kita bermusyawarah, ya seperti itu. Terima kasih Bapak, semoga kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil bisa menjulang prestasi di SD Negeri Bucur Timur 3. Terima kasih, sama-sama Pak Isub, dan mudah-mudahan ini juga bukan hanya wawancara, dan sebagai cambuk bagi saya ke depan, merupakan modal dasar sama sampean, dan sampean mudah-mudahan dengan seperti ini menjadi guru yang sukses. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di SD Negeri Bucur Timur 1 yang mana langsung berhadapan dengan Kepala Sekolah SD Bucur Timur 1, Bapak Arswandi, MPD Pak ya? Iya. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya Bapak untuk interview sebentar guna
memenuhi tugas modul 3.1 Bapak. Iya, silahkan Bapak. Bapak sudah berapa tahun nih Bapak di sini sebagai kepala sekolah Pak? Saya di sini Bapak angkatan 2009 itu jadi guru sampai dengan 2018 sampai dengan saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah Bapak. Iya. Nah, potensi-potensi apa Pak yang ada di SD Negeri Bucur Timur 1 ini Pak? Kalau melihat dari potensi ya, kebetulan di sini kan daerah pedalaman ya, secara auto di sini muridnya juga lingkungan dan juga warga sekolah di sini, yaitu potensinya terkait dengan keagamaan yang sangat luar biasa. Keagamaan Pak, iya. Keagamaan. Prestasi-prestasi apa Pak selama Bapak menahkodai SD ini Pak? Untuk prestasi di sini selama saya menjabat sudah banyak sekali, juga sangat luar biasa, baik itu di bidang akademik dan juga di bidang non akademiknya, termasuk juga di sini semua personil guru-guru yang ada di sini semuanya juga sudah profesional Bapak, sehingga dengan keprofesional semua guru yang ada di sini segalanya juga bisa mendukung, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan juga 3 tahun terakhir ini di lembaga kami ini Bapak mendapatkan sekolah predikat sekolah berkemajuan terbaik, seperti itu Bapak. Luar biasa Bapak, luar biasa tentunya. Terima kasih. Prestasi-prestasi akademik dan didukung oleh tenaga kependidikan yang berpotensi membangun kebijakan-kebijakan yang Bapak buat. Nah, masalah kebijakan Bapak ini, Iya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Iya. Gini Bapak, sebelum masuk ke pertanyaan itu, di sini ada kasus yang dihadapi saya, yaitu terkait dengan kedisiplinan dalam hal berpakaian siswa, di mana hal ini sangat sulit untuk diterapkan Bapak, diterapkan di sekolah ini, karena sebagian besar orang tua siswa yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga masih ada orang tua siswa yang kesulitan membeli seragam untuk anaknya. Di sisi lain ya, ingin menerapkan disiplin dalam berpakaian, akan tetapi ada rasa kasihan kepada orang tua siswa yang belum bisa memenuhi kebutuhan seragam siswa sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi masalahnya ini orang tua siswa yang rata-rata atau orang tua siswa yang ekonominya di bawah itu belum bisa membeli seragam. Tentunya untuk mendukung kedisiplinan di sekolah ini Bapak ya. Iya, terkait dengan pertanyaan Bapak yang nomor 1 itu, berdasarkan permasalahan yang pernah saya hadapi tersebut Bapak, terjadi yang dimaksud dengan dilema etika seperti itu Bapak, yaitu bisa dilihat dari permasalahan yang timbul, yaitu di satu sisi ingin menerapkan disiplin dalam berpakaian, tapi di sisi lain ada rasa kasihan terhadap orang tua siswa yang belum mampu untuk membeli seragam siswa yang sesuai dengan aturan sekolah. Dalam hal ini tidak ada bujukan Bapak, tidak ada bujukan moral, karena tidak melanggar hukum, kan seperti itu Bapak. Betul, sehingga untuk mengidentifikasi permasalahan antara dilema etika atau bujukan moral, perlu melihat tipe kasus dan pilihan solusi yang muncul. Mungkin seperti itu Bapak. Ya. Pertanyaan jadi, sampean yang nomor 1. Yang pada kasus Bapak Fandi hadapi yaitu dilema etika Bapak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Iya, terutama dalam kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Begini Bapak, dalam mengambil
suatu keputusan di sekolah, ya, saya sebagai pimpinan yang ada di sini selalu berdiskusi dulu dengan semua guru agar saya itu sebagai pimpinan dapat pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Artinya saya tidak tidak semena-mena mengambil suatu keputusan. Bapak, ya. Artinya selalu mengambil suara terbanyak untuk Ada mencapai musyawarah mufakat. di Iya. dalamnya begitu Bapak ya, untuk mengambil keputusan Iya. yang terbaik tentunya Sehingga Bapak ya. di situ akan nampak suatu musyawarah untuk mufakat seperti itu, Bapak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mencapai suatu keputusan yang dinilai bernilai kebajikan yang untuk kebaikan SD ini, terutama untuk kebaikan murid Bapak? Baik, dalam pengambilan keputusan tentu saja saya ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya jalankan. Iya. Apa saja itu? Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, bermusyawarah dengan semua guru melalui rapat rutin bulanan. Kemudian bermusyawarah dengan komite sekolah, bermusyawarah dengan orang tua murid, dan juga berkonsultasi dengan pengawas sekolah. Itu Bapak. Tentunya bermusyawarah bersama pemangku kepentingan pendidikan atau stakeholder yang berpengaruh di lembaga ini Bapak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak yang sama-sama benar ini Bapak? Baik. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan itu dalam melakukan musyawarah dengan semua stakeholder sekolah, yaitu dengan semua guru, kemudian komite sekolah, orang tua murid, serta dengan pengawas bina sekolah. Seperti itu Bapak. Betul, Bapak. Iya. Jadi lebih mengedepankan musyawarah, bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengandung nilai kebajikan yang diharapkan di SD ini Bapak. Nah, betul. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak. Tantangannya apa Pak? Baik, kita kembali ke awal lagi, ke pertanyaan yang nomor 1 itu. Jadi ada kaitannya dengan yang nomor 5. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan perihal disiplin dalam berpakaian siswa itu adalah faktor ekonomi orang tua. Jadi faktor orang tua, faktor ekonomi yang menjadi tantangan pada lembaga ini Bapak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Bapak dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada terjadwal Bapak untuk menyelesaikan kasus dilema etika khususnya ini Bapak? Iya, baik. Untuk hal-hal ini Bapak ya, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, karena ketika permasalahan itu muncul, kita langsung melakukan musyawarah dengan seluruh warga sekolah atau komponen sekolah. Berarti lebih cepat, lebih baik gitu Bapak ya? Gerak cepat Bapak. Iya, gerak cepat, betul Bapak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ada Bapak. Siapa itu? Semua stakeholder sekolah. Di antaranya dewan guru, kemudian komite sekolah, orang tua siswa, serta pengawas sekolah. Jadi semuanya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sini, tentunya menghasilkan suatu keputusan yang mufakat. Semuanya saya libatkan seperti itu Bapak. Iya, betul. Nah, dari hal yang telah disampaikan perbincangan kita pada hari ini Bapak, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam keputusan dilema etika yang sudah Bapak tentukan di lembaga ini Pak? Baik, pembelajaran yang dapat saya petik dari kegiatan wawancara pada pagi hari ini, yaitu bahwa setiap pengambilan keputusan itu kita juga harus
memperhatikan kondisi ekonomi orang tua siswa. Jadi dalam pengambilan keputusan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang mufakat gitu Bapak. Iya, Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kedepannya lebih memajukan SD Negeri Bucur Timur 1 ini Bapak. amin, amin, amin. Demikianlah wawancara bersama Bapak Rusfandi MPD. Beliau Kepala SD Negeri Bucur Timur 1 yang bersedia memberikan pemahaman dan pengalamannya bersama kita. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.